Nah, teman-teman, ketika mendengarkan saya membuat judul rahasia meningkatkan omset 10 kali lipat ya dalam setahun. Kalau agen baru yang omsetnya masih sedikit ya, 1, 2, 3, 4, terdengar ya pasti bisa lah ya. Saya sendiri pada waktu bergabung bulan Februari 2018 ya, 2018, Juli saya sudah 6 kali 5, kan berarti 30 kali lipat begitu ya. Pertama kan 1 poin begitu. Ya Mas, tentu saja kalau agen baru 10 kali lipat mah biasa aja begitu ya. Tapi kalau sudah agen yang sudah seperti Jenny ini sudah 100 poin. Jadi 1000. Bisa bayangin Jen, pada waktu saya buat judul menaikkan omset 10 kali lipat, apa yang terpikir? Apa iya bisa? Enggak mungkin. Bisa kah? Bisa lah 10 kali lipat. Gimana caranya 10 kali lipat? Jadi saya itu standar rata-rata poin. Jadi kalau misalnya terjadi lonjakan, poin saya kan 700, 800 ya. Tetapi secara rata-rata poin saya itu setiap bulan itu 200. Saya buka ya. Jadi saya itu membuat strategi bagaimana 3 bulan omsetnya dijadikan 1 di 6 kali 100. Jadi saya nyetok dulu. Kemudian saya jual bulan-bulan berikutnya. Habis kan, nyetok lagi 6 kali 100. Jadi sebenarnya rata-rata poin saya itu setiap bulan 200-250 poin. Tapi saya bikin jadi 600. Maka rata-rata poin saya 200 dan tahun ini saya mau membuat itu menjadi fix 6 kali 100 saya 600. Nah, saya mau perbesar kapasitas saya itu buat target 6 kali 500. Jadi bukan hanya saya 6 kali 100, tapi saya mau menjadikan beberapa agen 6 kali 25 dan semua anak saya 6 kali 25 dan suami saya 6 kali 25. Jadi benar-benar saya harus menaruh bintang di jaringan saya. Itu impian saya. Jadi saya mau naikin 10 kali lipat. 200, 250, jadi 2000 poin. Itu. Kalau 6 kali 500 berarti 3000 poin, ya kan? Nah, jadi saya mau buat 6 kali 100 saya stabil, bukan nyetok. Bagaimana caranya? Gitu ya. Bagaimana caranya? Kalau saya melihat dari ini ya, siklus dari perputaran poin saya melihat di ini ya. Ya. Kalau saya melihat perputaran poin di jaringan saya ya, melihat itu ya. Kalau saya gini-gini aja, biasa-biasa aja, meskipun saya push terus ya, materi-materi saya kasih terus, naiknya kecil. Berarti ada yang salah dong. Kekuatan duplikasi kan saya sering bilang dari 1 jadi 2. Berarti saya rekrut Jenny, nah, ya kan? Jadi 2 orang. Ya kan? Kemudian saya ngelatih Jenny sampai bisa rekrut lagi. 2 jadi 4. Ya, saya bisa rekrut, Jenny bisa rekrut. Udah. Nah, kemudian andai kata saya bilang satunya Bu Herlina gitu ya. Nah, Jenny rekrut RV. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya 4 ini jadi 8? Jadi saya harus melatih Bu Herlina bisa rekrut. Sini. Jenny harus melatih RV bisa ngerekrut. Supaya bisa jadi 8. Nah, masalahnya adalah Jenny ngerekrut RV bisa rekrut. Jenny ngerekrut yang lain, kesusahan rekrut, ya enggak? Nah, jadi kita daftarkan apa sih penyebabnya sehingga nggak bisa terjadi kekuatan duplikasi
2 ke 4, 4 ke 8, begitu 8 ke 16 berat. 16 ke 32 berat, 32 ke 64 apalagi. 64, 128, 256, 500. 500 ke 1000 nggak pernah tercapai. Rata-rata new member dalam 1 bulan itu pun fiktif, itu 20. Rata-rata per bulan kita cuma dapat 3 sampai 4 member, 4 new member. Gitu. Jadi perlipatannya nggak terjadi. Kalau perlipatannya nggak terjadi, omsetnya nggak bisa lipat seperti kekuatan duplikasi yang diajarkan selama ini, kan begitu. Berarti ada rantai yang lepas nih. Ada rantai yang lepas. Nah, tadi materi saya pada waktu siang adalah bagaimana kita menaikkan sales, jadi penjualan. Penjualan ya, bagaimana menjadi superstar sales gitu. Nah, selama ini pokoknya kita iklan kan, iklannya Kista, iklannya Saraf Kejepit, kita cari pasien. Begitu pasiennya sembuh, enggak beli lagi. Kalau misalnya enggak sembuh ya enggak beli lagi. On off kan customer. Siapa yang pakai terus rutin setiap bulan? Siapa yang pakai terus setiap bulan? Agen yang pakai terus. Tiap bulan pakai. Sakit enggak sakit pakai tiap hari. Kenapa? Karena merasa enak. Ya, saya setiap hari pakai apa aja? Parasot, PR, kemudian Black Maiva. Sore ini saya pakai Maiva Avocado. Ya, saya pakai Maiva Avocado sore ini. Kemudian saya keramas pakai Pacoili sama Peppermint. Saya cebok pakai Betel Leaf. Saya barusan pakai Anava. Kemudian apa lagi? Diffuser, saya pakai Peppermint. Pakai lemongrass. Buat wajah saya pakai lemon. Clove kalau misalnya lagi muncul jerawat. Jadi saya pakai berapa produk per hari? 10 sampai 12 produk per hari. Itu yang saya pakai. Saya makan amla juga, ya. Siapa yang kayak saya? Banyak agen, banyak yang pakai. Seperti saya. Lah itu ideal customer kita. Ngerti ya? Jadi siapa yang membuat omset ini berjalan terus sebenarnya? Agen. Karena agen pakai semua, terutama agen aktif. Jadi yang kita harus dapatkan siapa Bapak Ibu? Agen aktif. Itu ideal customer, itu ideal agen. Gitu ya. Jadi pertama kali mungkin saya dapat Pak Juda itu dari marketplace, oke. Tapi saya harus berusaha tarik itu ke WA. Jadi saya japri ya. Pak, Bapak beli ini ya di sini ya. Oke. Ya, kemudian saya menjalin komunikasi, ternyata sembuh, yang aktif usia Fangnya. Ya. Kemudian pertama pakai, kemudian mulai aktif, saya temui pada waktu di Surabaya. Saya ambil kesempatan, saya ambil waktu untuk berbicara sebentar dengan Pak Juda dan Bu Syifa. Supaya mereka konsentrasi, fokus untuk menjalankan bisnisnya. Dan sampai sekarang mereka sangat fokus gitu ya menjalankan bisnisnya. Begitu. Jadi memang kita cari pertama kali mungkin bukan orang bisnis, tetapi bagaimana kan diarahkan ke bisnis. Nah, itu memang ada waktu harus bertemu untuk open mind ya, untuk menjadi bisnis. Nah, kalau dari awal ada orang masuk ke WA kita mau menjadi agen, nah kita siap apa? Kita siap presentasi apa? Gitu ya, kalau di web kan sering yang masuk agen. Saya sendiri kebingungan kok. Nah, berarti apa? Kita belum siap. Kalau presentasi produk siap, sudah lancar. Tetapi kalau kita mau cetak agen, ternyata nggak siap. Jadi kita butuh tim, super tim untuk bentuk supaya
orang mau jadi agen ini kita siap semua. Diarahkan video ini, diarahkan yang ini. Ada memang Telegram, tapi kurang. Yang ini kurang, ini kurang, ini kurang. Semua masih kurang, masih jauh. Masih jauh. Ideal market saya adalah internet marketers. Sehingga ketika mereka masuk, mereka cuma dapat ide, tek, produknya bagus, unik, minyak balur, gosok-gosok sembuh, tidak usah minum obat. Ini bisa booming. Oke, saya kerjakan. Saya iklan begini, ini, terus targetnya ini, kemudian dia bentuk jaringan dan sebagainya. Itu adalah ideal market saya, internet marketers. Nggak usah saya ngajari Kopas itu gini, tekan lama ya, copy, terus di ini tekan paste, market, kan? Kapan besarnya jaringan kalau gitu? Gimana cari testimoni ini? Orang kalau apa namanya diarahkan, oh di Telegram ini ada, ini masuk nanti ini. Nah, sedangkan agen-agen kita mungkin kita dapat yang gaptek sekali kan. Jadi maksudnya kopi ini apa ya, download ini ya apa, masih gitu, dan kita harus ngajari satu-satu. Yaitu akan sulit berkembang. Oke, 90% pekerjaan saya melakukan itu. Tetapi saya tahu itu yang membuat saya nggak bisa besar. Itu yang membuat saya nggak bisa income-nya menjadi omsetnya 10 kali lipat. Karena saya harus ngajarin satu persatu masalah itu. Oke lah, kita nggak langsung jadi. Pertama kali kita semua belajar dulu. Ya, semua ada yang dari mindset-mindset yang pertama kali juga manja dan sebagainya. Sampai akhirnya diajar sampai mandiri ya. Ada yang input, nggak mau diinputkan. Ada yang nggak mau belajar dan sebagainya. Sekarang sudah bisa. Nah, ada mindset-mindset yang gandoli ya, yang bikin apa namanya nggak bisa berkembang. Tetapi sekarang sudah berubah. Ada yang dulu gaptek sekali nggak bisa ngiklan, sekarang bisa ngiklan gitu ya. Nah, itu melalui proses sekitar setahun untuk belajar. Tapi kadang-kadang setahun itu akhirnya orang nggak bisa apa namanya nggak bisa fokus dan akhirnya gugur berantakan di bawah. Nah, ketika Anda itu sangat ingin menjadi internet marketers yang profesional dan dapat orang-orang yang gugur, berhenti, gitu kan ya merasanya kok gak jadi-jadi sih pipa saya, kan bikin down. Saya maunya cepet nih, saya maunya duduk gini. Tapi kok nggak ada agen yang fokus ya? Kenapa? Karena salah market, begitu loh. Karena kita tidak punya ideal target market. Nah, itu yang saya baru pelajari. Loh, iya. Nggak bisa target market itu semua orang. Kalau kita mau dapat agen, berarti kita harus carinya agen. Meskipun kita dapat customer yang akhirnya jadi agen, tetapi ideal market kita bukan customer sakit, tetapi seorang yang sudah berjiwa pengusaha. Gitu. Bukan emak-emak yang gaptek yang harus ini kan, apa namanya, kita ngajarin satu persatu. Itu bukan ideal market kita. Memang materi ini materi leaders ya. Jadi saya harap maksudnya agen-agen yang masih dalam proses belajar jangan sampai tersinggung. Tetapi itu sebuah pacuan bahwa kita tahu bahwa target market kita jangan ke bawah terus. Jadi jangan nanti apa carinya adalah orang-orang yang makin lama makin gaptek. Nggak boleh. Jadi kita harus mikir bagaimana kita cari orang-orang yang memang pengusaha begitu ya. Jadi kita segera menjadikan diri kita pantas dan kita bisa prospek presentasi kepada orang-orang yang lebih atas daripada kita. Ekonominya lebih atas, jabatannya lebih atas. Jadi yang saya dulu ajarkan misalnya mahasiswa jangan cari teman-teman mahasiswa yang sama-sama nggak punya uang. Mahasiswa cari dosennya, ya kan? Kemudian kalau misalnya saya dulu itu apa ke bawah ya, jadi kenalan sama orang di rumah sakit begitu ya. Kemudian sakit dibawa ke sini, apa saya apa bawa waktu itu leader saya masuk gang yang kecil gitu ya. Mercy loh, bayangin ya, leader saya bawa Mercy, saya bawa ke gang yang kecil sempit, jauh pedalaman, jauh sekali. Jadi apa leader saya tanya, masih jauh? Iya, masih jauh. Iya, masih jauh. Jadi sangat masuk. Dia sudah bilang, duh, tidak mungkin ngangkat di perumahan seperti ini. Apa yang dia lakukan ketika saya bawa leader saya ke perumahan yang sempit itu? Orangnya stroke, memang nangis. Saya tidak punya uang. Saya juga ingin sembuh gitu. Bingung kan?
sama leader saya segera dikasih produk, kemudian dia tanya, di sini bidan yang paling laris yang mana? Gitu. Jadi sponsoring up di sana saya belajar. Oh, enggak bisa ya, prospek makin lama makin turun. Oke lah itu untuk customer begitu ya. Tetapi karena ideal market kita adalah yang bisnis yang ke atas, jadi orangnya pun misalnya pakai produk itu nanti bisa jalankan bisnisnya. Anda harus bisa bayangkan seperti itu ideal marketnya. Jadi kalau misalnya mau terjadi perlipatan, berarti Anda harus cari orang-orang yang memang bagus ke atas, yang punya sense bisnis. Kalau bidan berarti punya sense kesehatan. Apoteker biasanya pemilik apotek yang punya sense bisnis. Jadi Anda harus membayangkannya itu seperti itu. Itu ideal market yang kita harus temui begitu, yang kita harus tempuh supaya kita mendapatkan omset yang baik, ya kan? Jadi target market kita pertama kali harus benar. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Jadi yang pertama adalah menaikkan omset 10 kali lipat itu adalah masalah apa? Mindset. Itu tergantung dream Anda, itu tergantung impian Anda itu jelas apa enggak. Benar-benar jernih, clear begitu ya. Impian saya itu adalah 6 kali 100 tahun ini stabil. Kalau misalnya Tuhan bisa berkati 6 kali 200, 6 kali 300, 6 kali 500. Jadi target saya jelas. Tahun ini apa? Saya punya target 5 tahun lagi seperti apa? Saya punya target income 1 miliar per bulan. Itu targetnya kan jelas. Kenapa saya targetnya income? Karena itu bisa diukur, ada angkanya. Kalau misalnya saya bilang, saya ingin menolong banyak orang. Banyak itu berapa? Tidak bisa diukur. Nah, segala yang tidak bisa diukur, ini tidak bisa dilipat gandakan. Menolong banyak orang. Berapa orang yang mau dibantu tiap bulan? Dan itu biasanya tidak bisa terrealisasi ya, yang seperti itu. Saya ingin mencetak 1.000 entrepreneur yang punya income minimal 10 juta per bulan dari Faras. Itu kan ada angka. Nah, jadi dream Anda harus jelas. 5 tahun lagi mau apa? Tahun ini mau apa? Bulan ini mau apa? Bulan depan mau apa? Dibuat semuanya, disusun sampai Desember. Itu dream. Ya, masih masalah plan, masih masalah rencana impian target. Nah, kalau pingin omset naik 10 kali lipat, maka Anda harus punya action yang juga harus 10 kali lipat. Kenapa kita buat dream? Kenapa kita buat target? Bukan ngalir aja. Karena ketika kita punya impian, kita punya target, itu adalah doa. Itu adalah niat, itu adalah tekad, dan Tuhan akan membantu kita. Selama ini saya begitu. Ya, saya sudah bercerita di video-video saya yang lain. Ketika saya merasa tidak mungkin, mustahil, tidak bisa, ternyata banyak bantuan yang datang, yang tidak terpikirkan. Yaitu pentingnya punya target. Itu seakan-akan energi kita itu menarik semua rezeki itu datang kepada kita pada bulan itu saat kita set target. Gitu. Jadi penting sekali set target. Nah, kalau mau omset 10 kali lipat ya, itu harus tergambar jelas di otak kita. Jadi seakan-akan memang sudah tercapai. Perasaan apa yang kurasakan ketika aku akhirnya dapat hadiah mobil dari Faras? Perasaan apa yang ada di hatiku ketika akhirnya mencapai income 100 juta dari Faras? Gitu. Nah, ketika keyakinan itu sudah datang ya, jadi memang kita setelah memimpikannya kita harus yakin kan. Oke, aku yakin aku bisa. Cuma enggak nemu aja jalannya. Ya kan? Aku belum tahu aja caranya, tapi aku pasti bisa. Nah, hari ini saya mau kasih ide begitu ya. Karena sekali lagi rumusnya adalah ide
plus PD plus capek. Sama dengan bagaimana money itu come. Bagaimana uang. Bagaimana kita mendapatkan uang, itu ide ada plus PD plus capek. Jadi nggak bisa kita belajar aja, kita dapat ide banyak. Waduh, dapat ide nih. Terus nggak action, nggak mungkin. Jadi hari ini saya mau kita terperinci. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, jangan hanya bicara konsep gitu loh. Jangan hanya bicara konsep. Saya akan melakukan praktek. Praktek apa? Apa ini praktek kan? Jadi nggak tahu langkahnya, begitu ya. Jadi segala yang bisa diukur dengan angka bisa dilipat gandakan. Jadi Anda cek, buka jaringan Anda hari ini, ya. Starting point hari ini, omset Anda secara real setiap bulan, itu penjualan Anda berapa poin pribadi, berapa poin omset grup. Gitu, ya. Jadi starting point adalah poin Anda dalam sebulan. Nah, ini biasanya kalau April banyak, kemudian ya itu ambilnya rata-rata. Jadi Anda Januari sampai Desember, Anda bonus itu kan ada ya di screenshot semua kan, screenshot semua, kemudian poinnya berapa Januari sampai Desember, terus bagi 12. Itu akan ketemu starting point-nya. Ya mungkin Januari Februari ada perubahan lagi, ya sudahlah. Tapi kita ambil starting point-nya adalah patokannya rata-rata poin Januari sampai Desember. Oke, ketemu poin awal. Kemudian didapat dari berapa member? 20% member menghasilkan 80% omset. Berarti Anda harus mendata siapa 20% member itu. Ya, 20% membernya siapa? Dicatati. Berapa orang? Jadi bukan keseluruhan member, tetapi Anda data yang menghasilkan 80% omset. Berapa member aktifnya? Member aktif dilihat dari apa? Omset. Sudah itu aja. Kadang nggak ikut sistem, kadang nggak bisa presentasi. Pokoknya apa? Nekat omset. Oke. Ya, sementara gitu ya. Jadi saya itu dulu pernah ini, kan saya di multi level lain ya. Jadi Dr. Roy itu leader saya, itu punya satu kaki besar. Ya, saya bilang namanya Buramanti. Nah, Dr. Roy itu bilang, ini kaki gajahnya Koko. Jadi maksudnya dia bilang ini terbesarnya dia. Kalau di HD nggak ada cut ya. Tapi dia nggak bisa presentasi standar. Disuruh presentasi standar lari terus nggak mau. Tapi dia omsetnya besar. Kok bisa, Bu? Bisa saya tanya gitu kan. Kok bisa, Bu? Orangnya memang aslinya ada sakit. Terus dia itu mantan multi level lain. Jadi biasa presentasi. Nah, itu menemukan orangnya. Masa bentuk kita dari bawah ya ngajari ini, ngajari itu, ngajari ngomongan enggak. Itu seni menemukan orang. Pokoknya nemu orang hebat leader itu mesti kita nemu. Jarang kita membentuk memang sampai jadi. Jarang orang bentukan. Meskipun saya sendiri memang ada bentukan, tetapi misalnya saya itu asalnya sudah guru sekolah minggu gitu loh. Jadi memang saya itu sudah belajar ngomong begitu. Nah, itu kan memang bentukan dari awal. Nah, itu kan tinggal ditemukan. Banyak orang yang seperti saya, banyak orang di sana, di luar sana yang seperti itu begitu ya. Jadi memang sudah ada bibitnya. Anda tinggal menemukan aja dan open mind dikit begitu aja gitu ya. Nah, Buramanti itu nggak bisa presentasi standar, tetapi dia itu orangnya nekat. Nah, itu bintangnya. Orangnya nekat, sehingga dia itu masuk ke dinas-dinas. Di sana dia presentasi. Jadi kalau untuk di HD itu Diamond itu 8 manajer. 8 manajer, satu manajer itu total poin 300 poin, kemudian ada 3 kaki yang poinnya 250
Kira-kira kayak gitu. Ada satu paket yang 250 poin, modelnya gitu. Jadi dibutuhkan 8 kali 4 adalah 32 paket. Nah, Buramanti itu bisa menjadi diamond dalam waktu 1 hari. Ayo. Padahal kita itu dilatihnya pas 1 hari 1 paket, sehingga 30 hari bisa diamond. Iya kan? Ya, 1 hari 32 paket. Ayo, gimana caranya? Karena dia masuk dinas, dia presentasi yang tidak standar itu loh, closing 32 paket. Itu yang membuat omsetnya sangat besar. Dia cerita apa kok, saya tanya gitu. Kok nggak presentasi standar, jadi yang lalu kita pakai slide, gitu ya. Ceklik, pakai kayak apa namanya? Ya, OHP ya. Slide yang, pokoknya adalah slide yang untuk presentasi. Jadi tidak presentasi standar, closing 32 paket. Bisa bayangin ya? Gitu ya. Jadi 6 kali 5 dalam sehari. Bayangin, kita sehari 1 paket. Sehari 1 paket kan standar kita. Itu 32 paket sehari. Bisa bayangin? Nah itu, nekat dia itu. Nekat, kemudian dia presentasi dengan apa? Testimoni. Dia testimoni, gini. Kemudian dia jelasin paketnya itu kan ada madu, ada pollen, ada propolis, ada royal jelly, gini. Ini kalau dibeli sendiri segini, sepaket harganya segini. Nah ini yang bikin saya sembuh. Closing, daftar ke kantor 32 paket. Aduh, begitu ya kita sampai, aduh ya apa caranya ngomong gitu ya, kita langsung bayangin. Tapi itu yang dilakukan. Jadi dia langsung presentasi dalam jumlah yang besar. Dari para pemakai, dari para pembeli itu akan ada orang yang akhirnya mau sungguh-sungguh jalankan. Jadi dia masuk ke dinas. Presentasi dalam jumlah yang besar. Wow, gitu ya. Nah, siapa yang pingin ini omset 10 kali lipat? Siapa yang mau nekat masuk kayak dinas-dinas itu ngisi satu arisan yang besar? Jadi sebenarnya itu bisa tergantung apa? Mindset kita, gitu aja. Kalau kita bilang bisa, pasti bisa. Jadi diamond di HD itu yang lalu bisa tercepat itu 1 bulan, begitu ya. Waktu itu Koroi waktu itu tercepat 6 bulan. Kemudian dipecahkan seseorang 3 bulan diamond. Kemudian Buramanti itu diamond 1 bulan. Nah, kemudian ada lagi yang diamond dalam waktu 3 hari. Gitu. Kemudian Buramanti bisa ambil yaitu yang 32 paket dalam sehari. Jadi makin cepat untuk menjadi diamond. Kenapa? Karena sistemnya memang juga sudah jadi begitu ya. Nah, berarti orang bagus ini adalah orang-orang yang nekat dan punya network begitu ya. Jadi sudah ini ya, Anda biar ada gambaran bagaimana orang bisa menaikkan omset berpuluh kali lipat, bisa mencapai peringkat 6 kali 5 dalam sebulan. Itu mesti ada caranya begitu. Bukan nyetok gitu. Itu bukan nyetok, itu dibeli semua 32 paket. Jadi kita nggak mau pakai sistem nyetok untuk masalah menghitung omset stabil kita ya. Kita mau dalam omset real itu seberapa. Jadi jumlah besar seret begitu 32, kemudian ada beberapa orang yang akan mau aktif. Aku juga mau dong jualan larisnya kayak kamu 32 paket. Aku mau dong kayak dapat agen yang kayak Bu Sylvie itu begitu presentasi sehari dia bisa jual ratusan klasik dan Anafa. Nah, itu pasti ada perjuangannya untuk mendapatkan orang-orang yang memang sudah punya network yang sebegitu besar, yang sebegitu kuat. Ya, jadi itu bisa menjadi gambaran kita bagaimana kita itu bisa menghasilkan omset yang besar. Kita bisa, ya, asal mau apa enggak. Tadi siang saya saya pada waktu materi Pick Up a Star Seller itu saya sudah memberikan satu ide tentang bagaimana kita bisa presentasi bisnis dengan paket THR ya, diffuser dan Rosevara. Jadi yang belum lihat silakan lihat nanti setelah Zoom ini
supaya Anda bisa mendapatkan ide. Ya, sekali lagi itu ide, begitu. Ya, kenapa? Karena kita mau target market kita jelas, yaitu orang-orang bisnis yang punya duit, yang mau belajar bisnis gitu ya. Jadi orang self employee atau orang kuadran B atau apa kalau misalnya self employee employee pun mungkin yang sudah agak atas-atas gitu ya, pengambil keputusan, decision maker di sana yang kita bisa untuk pengaruhi. Kalau bisa misalnya prospek jangan gurunya, tapi kepala sekolahnya. Bisa bayangin gitu ya. Jadi bukan prospek pegawainya, tapi kepalanya, kepala perusahaannya. Nah, itu butuh nekat memang. Jadi kita kenalan sama orang misalnya, oh kamu kerja di mana? Oke. Oh, perusahaan besar ya, misalnya Mayasi gitu ya. Pak Budi kan kerja di Mayasi. Oh iya ya. Ini enggak apa namanya yang mengambil keputusan biasanya untuk memberikan THR kepada ini siapa ya, yang mana ya misalnya gitu. Boleh nggak minta ini, saya mau ajak kerjasama. Kemudian kita masukkan presentasi bisnis. Kemudian ketika dia mendengarkan, oh ya ya menarik juga ya. Oh ya Pak, kalau misalnya apa namanya ada waktu misalnya pegawai Bapak misalnya mau dikumpulin juga kita bisa kok bantu presentasi untuk kesehatannya. Dapat kan masa besar langsung gitu loh. Nah, itu kalau cara-cara offline ya, itu cara-cara offline. Cara-cara online bagaimana? Siap dulu, kita harus siap dulu kan. Semua toolsnya kita harus siap. Videonya apa, sehingga kita kan bisa presentasi. Kalau enggak bagaimana? Misalnya orangnya masuk satu persatu nih. Berarti kita melakukan persis sama seperti kita prospecting tentang produk. Telepon kan, bagaimana caranya jadi agen? Gini. Ya sekali lagi kita buat nyaman. Kita tanya, Bapak kerja apa begitu, bidang apa, kemudian ya kita pokoknya ini ya berakrab-akrab, nanti perkembangan pertanyaan itu kita kan tahu kalau orangnya kerja apa, berarti kita kembangan pertanyaannya kemana begitu. Setelah kita mendengarkan, oke, ini oke, Bapak mau pakai sendiri atau menjual, oke, kira-kira ini ya yang lalu itu siapa ya, suaminya Bu Fitri ya, Pak Asep gitu, yang telepon saya. Jadi Bu Fitri itu mau gabung, Pak Asepnya yang telepon saya gitu. Nah itu Pak Asep cerita, oh ini saya punya ini soalnya, saya punya ini, jadi saya punya lingkungan ini, saya ini, saya cuma dengerin, oke. Itu Bapak cocok sekali berarti di sini, pasti bisa karena gini saya jelaskan. Nanti Pak saya kasih itunya ya, video bisnis plan-nya begitu. Ya, memang bisnis plan harus pakai video kan, angka-angka dan sebagainya. Tetapi setidaknya kita itu menjelaskan bahwa potensinya itu bisa begini dan memang bisa begini ya. Saya sendiri dapat income segini dari Faras. Ya, saya terbuka kalau orang untuk presentasi bisnis saya melakukan itu gitu ya. Anda bisa lihat di Zoom presentasi bisnis. Anda bisa search di grup reseller Faras Chain itu Zoom presentasi bisnis. Itu kerangkanya yang kita harus kuasai, tapi pada waktu one on one kita cuplik sesuai dengan kebutuhannya dia. Ada 3 video point closing ya. Ada video point closing mahasiswa atau pegawai. Ada pengusaha, ada ibu rumah tangga. Saya bikin 3 video. Pelajari itu begitu. Sehingga ketika one on one kita pun bisa. Yang tadi saya ngajari juga di Zoom sebelumnya itu bagaimana kita misalnya kita masuk dalam satu komunitas, kita mengincar beberapa orang, kemudian kita japri di luar grup itu. Kita ngobrol, kita japri, jadi kelihatan orang-orang yang aktif dan berpengaruh di dalam grup. Itu kan selalu kelihatan. Kita japri orangnya, ya, orang yang pintar jualan, enggak apa-apa, pintar jualan itu langsung omset kelihatan boom. Nanti di baliknya orang itu akan ada orang-orang yang mau ikut sistem begitu, ya. Jadi orang yang berpengaruh di dalam grup, orang yang pimpinannya grup, orang yang paling ramai, paling cerewet di grup, yang pintar jualan dan sebagainya. Kita incari orang-orang itu, kita doakan dulu, kita buat daftar nama, kita buat ini, kemudian kita mulai kenalan dan prospecting. Kalau bisa masuk,
Masuklah, buat janji untuk bisa presentasi bisnis. Kalau bisa, diajak ke Zoom presentasi bisnis. Tapi kalau nggak bisa, berarti Anda harus siap presentasi langsung. On the spot, tidak mengandalkan mitra atas. Gitu, ya. Nah, jadi jika mau dapat omset 10 kali lipat, Anda data orang-orang di dalam grup Anda, ya. Berapa orang yang masuk grup, yang masuk pertemuan, ya. Kemudian Anda tahu, ya, leader-leader tahu bahwa yang bikin omset kita besar itu adalah iklan. Jadi berapa orang yang mau beriklan di grup kita. Kalau enggak iklan, berarti berapa orang yang nekat jalan offline, one-on-one. Bukan iklan. Sehingga mendapat perlipatan juga di jaringannya. Nah, kemudian setelah Anda mendata itu, berarti bagaimana caranya angka-angka itu yang Anda data itu bisa naik 10 kali lipat. Cari orang-orang yang kayak gini, Anda pelajari karakternya, begitu ya. Karakteristiknya, oh gini. Jenny, RV, online shop. Oke. Ini, mantan multi level. Oke. Ya kan? Jadi dipelajari, orang-orang ini dapat di mana, begitu. Oh, ini dulu latar belakangnya gini. Oke. Gitu ya. Jadi yang membuat dia berkembang itu apa? Ternyata bisa karena orangnya ini. Berarti Anda bisa menemukan orang-orang itu di mana? 10 kali. 10 kali orang-orang seperti itu. Jadi jangan fokusnya cari customer. Carinya orang-orang itu, tapi kalau misalnya kita bisa masuknya produk, ya biar masuk produk dulu, nanti kalau dia tertarik masuk bisnisnya. Tapi sudah diincar dulu gitu loh orang-orangnya. Baik kita feelingnya bisa masuk produk atau bisnis. Tapi diincar dulu gitu loh, orang-orang yang seperti ini. Ini yang harus dapat 10 kali lipat. Carinya di mana? Bagaimana? Harus iklan apa berarti begitu. Jadi kalau saya harus iklan apa, berarti saya harus buat video apa misalnya. Gitu. Supaya ketika orang itu mau gabung, saya arahkan lihat video apa. Atau saya presentasi apa. Ini kan harus ada gambaran. Nah, kita mau dapat orang-orang bagus kok. Begitu masuk kita bingung. Disuruh lihat apa ya? Jawab apa ya? Karena kita nggak siap. Landing page saya apa ya? Iya ya, saya nggak siap. Nah, berarti apa? Kita harus punya tim untuk menyiapkan itu. YouTube-nya ada, landing page-nya ada. Begitu ya. Semuanya disiapin. Sehingga orang mungkin yang gaya belajarnya audio, visual, bisa lihat visual. Orang yang karena dalam kesibukan dia maunya lihat teks, dia lihat teks. Bisa lihat teks. Jadi ada landing page yang jelas. Jadi pokoknya kita siapin dulu tools-nya. Sehingga ketika orang masuk, sudah siap. Sudah siap, begitu. Ya. Nah, itu tentang mencari orangnya di mana. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, ini agen saya itu loh, sudah saya motivasi untuk ikut pertemuan, nggak mau. Jualan, nggak mau, katanya nggak bisa. Berarti Anda perlu apa? Ganti tim, gitu aja. Jadi itu oke, nggak apa-apa, ya udah, itu bukan orang-orang yang jadi akan menaikkan omset Anda 10 kali lipat. Itu bukan superstar. Sudah, ya sudah. Gitu. Orangnya gaptek soalnya, nggak bisa, ya sudah, cari lagi. Ini nggak bisa, cari lagi. Ini nggak bisa, cari lagi. Nah, kalau saya lihat-lihat grup saya gini semua, berarti tidak ada superstar. Cari bagaimana caranya. Ketemu, one-on-one, negosiasi, telepon, ajak makan, ngobrol, dan sebagainya. Sampai ketemu ideal tim yang Anda inginkan, begitu loh. Jadi caranya buat omset Anda 10 kali lipat adalah cari 10 orang kayak Anda niatnya. Gitu aja. Gampang ya? Nggak gampang, nggak apa-apa. Kita coba ya, sama-sama ya. Jadi memang dalam 10 orang akan ketemu satu yang start. Gitu. Jadi kita cari 10 agen kan, yang mau jalan, ada satu yang start. Jadi gimana cara dapat 10 start? 100 agen. Kita akan dapat 10 start. 10 start itu
Nggak usah diapa-apain, cuma dikasih ide, lari sendiri, jalan sendiri, dia cari jalannya sendiri. Bisa jualan begini, lihat leader-leader saya kayak Bu Desi Nita gitu ya. Iklan sendiri di Shopee, siapa yang ngajarin? Nggak ada. Pak Juda banyak bermain juga di Tokped, di Shopee. Jalan sendiri, lari sendiri, mereka cari jalannya sendiri. Bikin web sendiri, cari jalannya sendiri. Iklan, FB, macet gini-gini, saya ikut les. Gitu. Web, ini apa kesulitan ini, sudah ada web, gimana caranya orang mengunjungi ke web? Google Ads, belajar Google Ads. Meskipun materi-materi itu diajarkan oleh suami saya, tapi kan itu sebenarnya apa dasar ya. Jadi kita itu hanya strategik. Anda cari ilmunya di mana-mana. Itu bukan bidang kita. Bidang kita ngajarin tentang Faras. Ide, kita kasih ide-ide gitu ya. Kita pelatihan hal-hal yang sederhana. Tapi kalau Anda mau expert, benar-benar Anda harus Anda harus les sendiri. Saya kagum sama Bu Syafang itu. Dia keterbatasan ngomong. Cari les sendiri kok public speaking. Sudah ikut keberapa kalinya Bu Syafang ini? Public speaking. Itu. Saya melihat kualitas bintang seperti itu. Cari 10 orang kayak gitu. Kalau mau omsetnya 10 kali lipat, cari 10 orang kayak gitu. Itu tidak bisa didapatkan ketika Anda posting-posting. Itu presentasi benar. One on one. Sampai ketemu orang kayak gitu. 10. Ya. Jadi targeting. Kalau 12 bulan ya berarti 1 bulan dapat 1. Kalau gitu harus closing 10. Gimana caranya closing 10? Cara kayak marketing yang lama, offline itu, kita bisa pakai, tetapi dengan online one on one. Kita ketemuan, kita telepon, kita bawa ke pertemuan seperti Zoom. Udah, gitu caranya. Kita menemukan mutiara-mutiara kita di pertemuan, begitu. Oke? Nah, bagaimana dengan sekarang agen yang sudah masuk? Sudah masuk kan? Sudah masuk. Sekarang bagaimana supaya mereka berkembang? Itu yang kita harus pikirkan, ya. Jadi kita harus cari orang yang juga cakap mengajar orang lain, kan? Mestinya begitu ya. Jadi bagaimana kita sendiri menjadi contoh. Ketika ada agen baru masuk, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah gali dream-nya mereka apa. Jadi impiannya mereka apa? Ya, impiannya mereka sampai mendalam, kita tuh kalau bisa tahu keinginannya mereka apa. Ya, yang lalu saya pernah yang Zoom yang professional networker itu kan ada yang benar-benar menumpahkan perasaan begitu ya. Nah itu, Anda pegang itu ketika dia lemah, ketika dia down, ingetin, katanya mau bawa ortunya umroh. Gitu kan? Kemudian setelah dream-nya mereka jelas apa, ya, kita akan bilang, saya akan bantu Anda untuk mewujudkan impian Anda. Kemudian caranya dituntut step by step. Gitu ya. Jadi dikasih daftar step by step. Kalau orangnya bintang, dia akan ikuti. Kalau orangnya bukan bintang, hilang. Begitu ya. Tapi kita bisa, kalau tahu orangnya bagus ya, memang kualitasnya bagus, cuman sibuk dan sebagainya, kita bisa, Pak, tag lagi, Bu, di tag lagi, supaya balik lagi. Nah, itu ada caranya ya. Nah, orang-orang yang bagus memang dikasih ide sudah jalan sendiri. Tapi membuat mereka fokus ke Faras itu tidak gampang. Jadi ada orang-orang yang bagus dan potensial, tetapi tidak fokus di Faras. Nah, kita harus bikin mereka fokus, ya. Membuat mereka fokus di Faras dengan cara adalah meyakinkan mereka bahwa tujuannya mereka itu bisa tercapai di Faras. Ya. Nah, itu memang harus rajin bawa ke pertemuan. Webinar bisnis. Kemudian mereka harus juga kadang-kadang dikasih link bisnis yang seperti saya bagikan begitu ya, supaya ketika kita nggak ada webinar, kita ada yang dimasukin ke otak kita. Kita lemah pastilah. Orang income di bawah 5 juta pasti down terus sudah. Sedikit-sedikit down itu sudah biasa. Jadi kita harus cepat naikin mereka income 5-10 juta per bulan. Itu nanti sulit down-nya. Sudah banyak ya. Jadi bagaimana caranya
mereka itu sudah punya gambaran tujuan mereka akan tercapai di Faras. Jadi kita harus cepat bikin mereka 6x5, cepet-cepet. Itu ininya ya. Tapi kalau orangnya bagus ya, kalau nggak bagus di set 6x5 juga nggak gerak, nggak kemana-mana begitu. Ya, tuh cari pengganti. Jadi geser terus, ganti orang gitu ya. Nah, ketika kita menyampaikan training, motivasi, 90% orang itu akan kembali ke zona nyaman. Iya, karena apa? Nyaman itu enak, tidak butuh usaha, tidur, ya, tinggal nunggu orderan, repeat order. Oh ya, ada yang repeat order, puji Tuhan, tidak ada ya wis. Zona nyaman. Hanya 10% orang yang tidak di zona nyaman dan akan ke growth zone. Jadi ke zona pertumbuhan. Loh, saya harus melakukan apa ya berarti ya? Oke, saya tak FB Live. FB Live apa? Saya berarti harus belajar public speaking. Saya belum bisa, berarti saya les public speaking. Oke, berarti saya harus ini ya, belajar presentasi secara grup ya. Oke, berarti saya harus janjian sama beberapa orang nih. Nanti setelah ini ya, terutama vaksin-vaksin ini sudah selesai kan, kita bisa kumpul-kumpul lagi ya. Jadi kita bisa bertemu dengan 3-4 orang sekaligus, kita bisa ngomong masalah potensi bisnis. Jadi orang ini bisa mikir apa namanya, naik kelas terus begitu loh. Dia nggak mau di zona nyaman, cuman gini-gini doang. Ya, kalau misalnya orangnya cuma bisa jualan di Shopee atau apa, memang kejual barangnya habis, tetapi nggak bisa 10 kali lipat, ya gitu-gitu doang. Kalau mau bikin 10 kali lipat harus ada terobosan. Harus menggandakan diri. Ada orang-orang sebagus kita. Berarti saya harus upgrade. Saya harus naik kelas, supaya saya dapat orang sebagus saya. Karena kan hukumnya, hukum katup. Kalau levelnya 7, dapatnya 6, 5, begitu. Kalau levelnya 4, ya dapatnya 3, 2. Kalau levelnya 2 terus, ya dapatnya level 1 terus. Customer terus. Kalau mau naik jadi pemimpin, level 7, level 8, ya kita harus level 9, 10 kan gitu ya, nggak ada 10 sih. Jadi kita harus naik kelas terus. Kita harus pembinaan supaya dapat orang-orang yang bagus dan sebagainya. Membuat orang naik level dari 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, kalau kita mau jadi level 7, level 8, ya berarti kita harus bertumbuh terus. Keluar dari zona nyaman. Ikut pelatihan itu ide. Kemudian memaksa diri kita untuk presentasi begini dan begitu. Percaya diri. Ya, dan mau capek. Masuk ke ini kan, buat surat proposal itu kan capek. Nah, kita kan sukanya comfort zone. Terjebak dengan hal-hal yang sama. Sehingga nggak bertumbuh, omsetnya gitu-gitu. Ada yang sebulan 2 poin, ya 2 poin terus 2 tahun, 2 poin terus. Nggak naik-naik. Kenapa? Nggak bertumbuh. Gitu. Ya. Nah, itu yang apa namanya ingin kita terabas hari ini, bagaimana caranya kita bertumbuh dan agen-agen baru bisa bertumbuh. Yaitu ketika mereka punya dream, mereka punya impian, kemudian mereka fokus mewujudkan impian itu dengan cara praktek kan, dengan cara presentasi, dengan cara bertemu orang. Gitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya tim yang belum bagus ya, didesak terus setiap kali, didesak terus dan hilang lagi, berarti Anda harus siap-siap cari tim yang baru. Tim yang baru untuk mencapai goals itu singkatannya ABC ya. Orang yang punya ability, kemampuan, behavior, sikap yang baik gitu ya, biasanya baik, karakter. Jadi kalau misalnya orangnya pinter, saya punya kan yang lalu agen yang pinter, supplier saya di Topet, tapi dia tidak mau belajar. Dia hanya mau perang harga, kemudian diturunkan harganya. Yaitu behavior yang buruk, karakter yang buruk. Saya nggak bisa. Orangnya pinter, tapi dia nggak mau bertumbuh. Nggak bisa.
Jadi ABC, ability, ya kemampuannya ada, behavior, jadi punya kebiasaannya baik, kemudian karakter, sikapnya memang juga baik, suka menolong juga, bukan hanya berkepentingan bisnis, gitu. Jadi Anda butuh tim yang baru. Nah, bagaimana caranya orang-orang yang bagus ini mau bekerja sama dengan Anda? Nah, visinya Anda itu harus jelas, begitu loh. Jadi Anda harus bisa presentasi bisnis. Visinya jelas. Aku ini mau membawa kamu, ya kan? Ini kan kita kerjasama, tapi ini kan memang mitra bawah kita. Saya mau bawa kamu menjadi sukses seperti ini loh. Suksesnya itu ya bukan hanya 10 juta, tetapi bisa kita itu sampai 100 juta loh per bulan, bisa 1 miliar loh per bulan, begitu loh. Jadi ada visi yang jelas kan. Aku ini mau bangun kerajaan bisnis yang seperti ini loh. Harapan saya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya kan selalu mengutarakan visi saya dengan jelas ya. Setiap ini tadi saya bilang setiap penyakit ada grupnya. Itu besar banget gitu, aduh, gitu ya. Saya punya visi ya, setiap agen saya itu nanti punya web tapi replika. Jadi saya mau bikin satu yang bagus, kemudian itu kayak ada garis miringnya. Jadi semua agen saya punya web. Saya ingin punya web itu yang sudah lengkap. Ini cara pakainya begini ya, testimoninya begini. Saya punya impian visi yang jelas, modelnya gini. Saya punya pelatihan yang detail, yang lengkap, stepnya begini. Jadi untuk pelatihan dasar itu masuk sini. Nanti pelatihan yang level 2 begini. Orang yang punya agen begini. Masuk lagi sudah leader, sudah peringkat 6 kali 5 pelatihannya begini. Nanti 6 kali 25 saya akan memikirkan pelatihan yang untuk bisa melatih bawahnya lagi dan sebagainya. Kita itu kan harus punya visi yang jelas gitu. Oh, gambaranku tuh begini. Begitu. Ya. Sehingga orang-orang itu bisa menangkap bahwa iya, kamu adalah orang yang tepat untuk mengajak saya ke bisnis ini. Jadi seperti materi yang tadi, citra diri. Bagaimana caranya Anda punya percaya diri? Dengan cara meningkatkan skill. Meningkatkan skill bukan hanya dengan melihat Zoom, melihat materi, melihat YouTube, tetapi action. Bagaimana bisa pintar presentasi bisnis 10 kali, 10.000 kali presentasi bisnis. Jadi diulang-ulang kan sampai expert kan? Bagaimana caranya bisa presentasi bisnis? Anda buat draft. Nah, itu harus mau capek. Anda buat draft supaya bisa presentasi bisnis. Jadi aku kalau ketemu orang itu, kita sudah punya gambaran. Kalau teman ya, kita sudah punya gambaran. Dia ini siapa, kerja di mana, anaknya berapa, istrinya berapa, istrinya berapa. Kita sudah punya gambaran. Oke, dia sukanya apa, begitu ya. Sehingga ketika kita masuk di sana, kita sudah bisa langsung ambil posisi bagaimana ngambil hatinya. 80% kita bertanya ya. Itu kan katanya pingpong ya. Jadi kalau kita tanya apa, kita tanya tentang pekerjaan, dia akan tanya balik ke kita tentang pekerjaan kan gitu ya. Jadi pokoknya kita akrab-akrab sama dia ya kan. Kita tahu kebutuhannya apa yang bisa diselesaikan dengan bisnis waras. Bisnis waras kan komplit banget. Kelebihannya bisnis waras tuh begini-begini, tapi bukan kita sebutin poin per poin loh. Tetapi ketika kita bertemu, kita ketok di tempat yang tepat. Satu poin pas kena di hatinya closing. Gitu, ya. Jadi benar-benar kita harus punya skill seperti itu. Kita menguasai banyak hal, skill people, communication, business plan, product knowledge, semuanya kita bisa, tetapi kita membuat dia terbuka, bercerita, 80%. Biarkan dia bercerita, setelah dia bercerita, kemudian kita tinggal 20% bagian menjelaskan ketika dia tertarik, apa sih bisnismu? Misalnya gitu ya. Apa sih Faras itu? Bisa jalan kayak gitu? Misalnya gitu ya. Kerjaan apa sih itu? Bagus produknya. Kemudian Anda presentasi, itu bisa terjadi closing kalau berhasil buka hatinya. Jadi kunci hatinya orang itu bentar ya.
Maaf ya, biasa. Nah, yang kecil. Oke. Jadi, sampai mana saya tadi ya? Nah, bagaimana cara Anda membawakan visi itu, membawakan presentasi itu sehingga orangnya mau bekerja sama dengan Anda begitu loh. Ya. Setelah masuk orangnya, ya. Kemudian Anda memperlengkapi mereka. Sudah ada gambaran tahu nanti tim kita itu akan begini, begini, begini. Kemudian Anda memperlengkapi mereka, equip them, memperlengkapi orang-orang yang tepat. Gitu. Pada waktu pembinaan biar aja semua masuk. Tetapi ada orang-orang yang khusus Anda perhatikan yang akan Anda japri, ya, yang mereka berpotensi untuk meningkatkan omset Anda 2, 4, 6, 8, 10 kali lipat. Sekali lagi, kalau omset Anda masih di bawah 500 poin, jangan pikir masalah keseimbangan. Kenapa? Karena biasanya leader-leader yang bagus itu akan menghasilkan leader bagus terus. Ya memang. Jadi memang ke dalam terus. Jadi jangan dibiarin, malah banyak touch. Ya. Yang barusan RV itu apa namanya karena apa bisa stabil 6 kali 5 bulan ini pun 6 kali lipat. Saya masih kasih challenge ke dia. Target saya bulan depan RV 6 kali 25 begitu ya. Jadi apa namanya meskipun itu sudah kaki gajah, kaki besar, tetapi saya melihat bintang. Mana yang bintang, saya akan perlengkapi dia menjadi makin lama makin hebat. Supaya makin besar omsetnya gelinding dan dia bisa cetak kok leader-leader baru terus di jaringannya. Gitu. Terbukti grupnya RV paling banyak bawa Faras Break the Limit. Gitu, ya. Jadi kita harus memperlengkapi orang-orang yang tepat ya dan menolong mereka untuk sukses mencapai goals-nya mereka. Nanti goals kita tercapai, yang penting goals-nya mereka dulu. Gitu, ya. Nah, kemudian kita harus belajar bagaimana terus memotivasi mereka dan manage mereka untuk mencapai potensinya mereka. Setiap orang nggak sama, setiap orang nggak sama. Saya dulu pernah iri sama orang-orang yang extrovert ya. Saya kan guru sekolah minggu. Saya ini kalau mau membawakan materi ya, guru sekolah minggu gitu ya. Saya tulis detail begitu. Saya harus baca banyak buku. Saya harus browsing banyak hal. Saya harus persiapan seminggu sebelumnya mulai Senin begitu ya. Ada yang persiapan mulai Sabtu bagus loh ceritanya. Sebel sampean saya. Kok bisa sih? Tapi saya bukan sebel gimana, tapi saya tahu kekuatan dan kelemahan saya begitu. Saya menerima diri saya memang begini, orangnya cara belajarnya begini. Cara saya mempersiapkan sesuatu seperti ini. Saya harus terus tulis, saya harus belajar terus. Saya harus browsing banyak hal baru saya mengeluarkan satu materi begitu ya. Saya nggak bisa dengan begitu saja membawakan dengan mudah gitu. Nggak bisa sangat indah begitu ya berkata-kata gitu. Saya bukan orang yang lucu begitu ya. Saya ingin jadi orang yang begini begitu, tapi nggak bisa. Tapi saya bisa belajar. Saya humor aja saya tulis tuh, saya selipin sampai seperti itu. Itu gaya saya gitu ya sebagai seorang introvert yang nggak terampil gitu. Tetapi saya mau jadi versi saya yang terbaik. Dan saya terus bertumbuh. Saya akan terus menjadi yang terbaik. Begitu ya, itu merupakan satu semangat. Potensi Anda apa? Jadi versi diri yang terbaik. Ada yang pintar sekali bikin video, bikin foto, ada yang pintar sekali. Bagaimana kalau Anda membuat video itu benar-benar menjelaskan tapi kartun semua gitu ya misalnya untuk menjelaskan bagaimana bisnis tapi Anda cuma ngisi suara tapi semuanya isinya kartun, menarik sekali. Bagus nggak? Bagus juga pasti. Ada menyusun kata-kata dengan baik, sistematis, sehingga dia bisa bikin landing page yang baik dan sebagainya. Bisa. Asal targetnya jelas, dream-nya jelas. Untuk siapa, untuk apa, begitu. Sehingga melakukan apa itu jelas. Kalau nggak gitu, gelambian. Cuma nunggu notifikasi. Kalau ada WA masuk, bingung jawab. Cuma selling. Tapi kalau kita punya gambaran yang jelas tentang visi itu, kita punya ininya loh ya, punya
petanya mau bangun rumah seperti apa. Jadi bukan ngeflow. Kalau ngeflow jadinya got. Air terus mengalir ke bawah. Tapi kalau mau bangun rumah, mau bangun hotel 100 lantai, Anda harus punya draft kan, blueprint-nya. Nanti jadinya begini. Jadi aku dasarnya harus begini, supaya kuat begini. Saya mau kolam renang di rooftop. Waduh, misalnya kayak gitu ya. Kan ada gambaran, bukan tiba-tiba bangun. Oke, besar. Oke, kita bangun kolam renang ya. Di mana, Pak? Di lantai 3. Loh, tapi kan sudah ada atapnya. Jadi nggak karu-karuan kan gitu ya. Jadi kita harus punya blueprint kan. Oh iya, saya melakukan ini kenapa? Saya mau isi YouTube saya kenapa? Karena saya mau arahkan kalau agen masuk, sudah siap nih YouTube saya begitu, ya kan? Saya sudah siap ini saya sudah siap apa modul saya sudah siap ini dan itu. Jadi begitu masuk nggak perlu. Nah, kita nanti kalau memantaskan diri dapat dipantaskan ini ya dipantaskan dapat orang-orang yang tepat, dapat orang-orang yang baik, begitu ya. Nah, jadi kita sekarang konsentrasi bagaimana untuk punya strategi yang successful, yang berhasil ya, untuk memberikan keyword kepada agen-agen kita misalnya, begitu supaya mereka mau nih masuk misalnya kayak saya bikin Faras Break the Limit begitu ya supaya banyak yang ikut Faras Break the Limit. Saya tahu mutiara didapatkan di pertemuan. Jadi orang-orang yang berusaha keras untuk mencapai Faras Break the Limit itu adalah yang akan menjadi bintang saya begitu ya. Kalau misalnya saya kasih gratisan, nih saya punya nama masuk nih. Nggak akan serius. Tetapi kalau orangnya sudah mati-matian setengah mati masuk Faras Break the Limit, itu pasti orang bagus. Kenapa? Dia benar-benar loh belanja 2 poin, rekrut 3 dalam sebulan. Itu bukan orang-orang yang biasa. Ya, hari ini Bu Fitri tembus belanja 2 poin. Agen baru yang saya daftarkan bulan ini ya, Bu Fitri ya. Belanja 2 poin, rekrut 3. 3 ini semuanya fiktif. Nggak masalah. Kenapa? Agen baru kok. Rekrut orang mungkin masih kesulitan karena masih dasar, tetapi hampir semua Zoom saya dia ikutin begitu ya, dan kejar ilmunya Faras Break the Limit. Bagi saya itu bagus, itu nanti orang-orang yang bisa sukses yang ngotot kayak gitu, belanja 2 poin rekrut 3. Jadi benar-benar Anda memantaskan diri nih, ilmunya saya tambah terus supaya saya nanti bisa bagus begitu loh, jalan saya nanti bisa makin lama makin mengerti. Setahun penuh saya belajar sehingga nanti saya bisa rekrut juga, saya juga bisa bina orang dan sebagainya ya. Jadi Anda incar orang-orang yang bagus yang akan Anda bantu lolos di Faras Break the Limit begitu ya. Nah, kemudian bagaimana membuat orang itu loyal dan stay dan tetap fokus. Jadi kadang-kadang saya bikin challenge nggak masuk akal ya. Yang barusan challenge testimoni itu banyak yang wow gitu ya. Anda bayangkan saya keluar budget berapa? 890.000 hadiahnya kali 21 orang. Kelihatan nggak nominalnya? Saya berani invest segitu. Pada waktu RV mau 6 kali 5 bulan ini, saya invest berapa buat RV? Cukup besar juga. Nah, seorang pengusaha harus berani gitu. Challenge, kasih reward ke agennya. Supaya apa? Mereka, hadiahnya Faras besar ya. Jadi mereka tetap loyal dan fokus ke Faras. Sehingga ada agen-agen yang menghilang beberapa bulan, itu kembali kena challenge testimoni loh. Saya juga nggak nyangka akibatnya jadi segitunya. Pikiran saya pertamanya adalah challenge testimoni itu supaya terbentuk profesional networker gitu kan. Jadi orang-orang yang ikut di profesional networker habis dari belajar kemudian eksperimen gitu kan, habis pakai mereka bisa testimoninya bisa kita pakai untuk jualan lagi. Pikiran saya kan sederhana itu. Ternyata ada beberapa orang yang kembali aktif karena challenge testimoni itu. Kenapa? Mereka jadi lihat, gede banget ya hadiahnya dari Faras.
gede banget ya, cuman testimoni hadiahnya segini ya. Ya itu kadang-kadang kita bikin reward yang seperti itu yang mereka kejar dan buat mereka kembali ke Faras gitu ya, yang nggak fokus di Faras tuh bisa fokus di Faras hanya karena hal-hal seperti itu. Jadi bikin mereka tetap loyal, tetap fokus di Faras itu memang ada caranya gitu ya. Oke, nah dari sini apa yang mungkin Anda bisa dapatkan ya, dan ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Karena kita akan berusaha menyusun ya, saya akan tanya jawab kepada Anda ya. Jadi supaya nanti kita punya strategi action plan yang jelas untuk mencapai omset 10 kali lipat, itu kita berarti harus melakukan apa? Gitu. Ada yang mungkin hafal datanya, jadi misalnya poin grupnya rata-rata berapa misalnya ya. Kemudian ada orang aktif berapa di grupnya. Nah, itu bisa diketik begitu ya. Kemudian rencana Anda untuk menjadikan 10 kali lipat itu seperti apa? Kalau agen baru mungkin nggak bisa ngecek yang begituan ya. Tetapi yang sudah punya jaringan, yang sudah iklan, yang omsetnya sudah cukup besar setiap bulan, Anda bisa lihat omset Anda pribadi berapa. Mantra 1 menit. Mantra 1 menit di materi yang sebelumnya, Melita. Itu kan tentang selling. Gitu. Kalau mantra 1 menit tentang bisnis, itu kan memang tadi saya sudah kasih ide juga di sana. Anda tinggal mendefinisikannya ulang. Jadi misalnya, perkenalkan nama saya itu ya, sudah ada sih tadi di materi sebelumnya ya. Nama saya Jane, saya adalah seorang business owner. Nah, saya ingin punya mitra kerja misalnya ya. Kalau misalnya ini ya, saya ingin cari mitra kerja di kota-kota karena saya punya produk yang super laris pada waktu pandemi seperti ini. Misalnya kayak gitu ya. Itu kan tergantung targetnya apa. Kalau Anda punya target mengenalkan diri sebagai pedagang obat, ya, brandingnya lain lagi mantra 1 menitnya ya. Nanti sudah saya bahas yang itu. Oke. Nah, itu adalah hal-hal tentang ini ya, tentang selling. Itu hal-hal tentang selling yang mantra 1 menit. Yang ini bukan mantra 1 menit ya. Ini memang Anda perlu bisa menguasai presentasi full bisnis. Presentasi full bisnis gitu. Kira-kira teman-teman, Anda menganalisa jaringan Anda ya. Itu masalah apa sih yang ada di dalam jaringan? Yang Anda itu bingung ngatasinya. Gitu. Bisa diketikkan di kolom chat ya. Jadi apa sih yang dialami di dalam jaringan yang Anda nggak bisa ngatasin begitu. Jadi Anda itu bingung dengan jaringan Anda begitu. Ya. Jadi misalnya Anda sebutkan ini jaringan saya segini. Sebenarnya dalam grup reseller itu segini misalnya. Jadi misalnya jaringannya Melita misalnya sudah ada 25 orang di bawahnya Melita. Nah, tapi yang aktif cuma 1 misalnya. Gitu. Padahal mereka mau masuk grup. Nah, itu bisa ditanyakan. Oke, saya jawab dulu yang punyanya Melita ya. Belum bisa ajak pertemuan. Oke. Nah, Melita harus data dulu. Jaringannya Melita itu pada waktu di presentasi itu produk atau bisnis? Dream-nya mereka apa?
Sudah pernah diajak omong dari hati ke hati. Ya, jadi kita ngomong santai, ngobrol, sampai Melita tahu dalamnya, orangnya, anaknya berapa, kerjaannya apa, impiannya apa, inginnya apa, baru kasih satu kalimat yang berfokus kepada orang itu, bukan berfokus kepada pertemuannya. Jadi misalnya orangnya konsentrasinya ke kesehatan, cuman mau webinar kesehatan, gitu. Jadi kalau misalnya nggak pernah diajak omong dari hati ke hati, nggak pernah mengalami kedekatan, akan sulit tahu needs-nya apa, kebutuhannya apa, keinginannya apa. Nah itu nggak bisa disentuh, kunci hatinya nggak ada. Jadi Melita harus pegang kunci hatinya supaya bisa ngajak orang ke pertemuan. Gitu. Jadi kadang-kadang memang kita kalau dalam webinar, kalau dalam Zoom seperti ini, kita memang ngomong terus untuk cari titik poinnya kan. Banyak, saya poin closing kan saya sebutin banyak sekali kalau webinar bisnis. Ada yang misalnya orangnya ini apa namanya cari pendapatan tambahan, ada yang ingin bebas waktu, ada yang apa namanya ya macam-macam lah. Maksudnya kunci hatinya orang kan macam-macam. Keinginannya apa? Ada yang benci uang. Itu mindset-nya harus dirubah dulu. Jadi takut kaya. Jadi kita ngomong uang malah dia muak. Gitu. Jadi harus dicari kunci hatinya satu persatu ya. Nah itu Ci, nggak ngerti gimana. Udah aku ajakin. Anaknya gimana? Bisnisnya sekarang gimana? Nggak terlalu mau cerita itu gimana? Oh gitu. Ya, kalau kadang-kadang chatting ini ya, apa namanya, ada orang yang memang terbuka, ada orang yang tertutup ya. Oke. Nggak usah dipikirin yang itu Mel, cari yang lain ya. Oke. Jadi kan kelihatan orang-orang yang apa star itu ya di grup kita paling rame kok. Kelihatan. Saya masuk grupnya Bu Desi Nita itu kan kelihatan. Siapa yang paling rame? Yaitu nanti yang ini jadi bintang. Kalau orangnya nggak rame di grup, orangnya rame japri. Yaitu yang nanti jadi star. Japri terus. Yaitu. Tanya ini, tanya itu. Yaitu. Kemauan belajarnya sangat tinggi, itu kelihatan. Kalau memang Melita belum dapat yang seperti itu, buka lagi. Buka kartu. Sampai nemu as. Ya. Gitu. Tadi belum dapat tim yang cocok. Gitu aja, Mel. Berarti sekarang bikin daftar nama. Teman-teman yang mungkin mantan multi level yang lain atau apa yang terbuka dengan network dan sebagainya, kita jadikan daftar nama. Oke. Duh, aku teringat dulu takut kaya. Bulina, saya juga. Ya, kita diajarin cinta uang itu akar segala kejahatan ya. Ternyata kurang uang itu loh akar segala kejahatan. Iya, orang kurang uang jadi mencuri, jadi merampok. Kita punya uang nggak apa-apa kalau bisa jadi berkat ya kan. Oke. Oke. Ada yang mau ini apa? Konsul, kalau enggak saya ini ya, saya ajak ngobrol ya. Siapa yang mau saya panggil? Tadi saya sudah bilang ya pada waktu di presentasi saya apa di FB Live saya sebelumnya, kriteria market impian saya itu seperti apa. Jadi sebelum saya ngobrol sama Denny Santoso, saya ngobrol kemarin kan sampai jam 12 malam ya. Agak hitam nih.
Jadi saya punya kriteria market saya setelah melihat videonya Denny, saya itu mencari pertama kan anak immerse begitu, anak immerse. Kemudian saya pikir kejauhan kalau anak immerse saya belum siap semua. Jadi maksudnya orang kalau jago Google, jago browsing, dia cari peluang bisnis Faras nggak ketemu, nggak ada yang bagus di website saya, nggak ada yang bagus di YouTube, nggak ada yang bagus. Peluang bisnis di masa pandemi apalagi nggak masuk keyword. Jadi saya belum siap kan. Gitu. Jadi untuk immerse kejauhan. Saya masih kejauhan. Jadi hanya untuk orang-orang yang mencari paras. Baru bisa masuk di ini ya, klik saya mau jadi agen paras. Nah, berarti untuk immerse saya kejauhan masihan. Jadi saya masih mencari orang-orang yang self-employee yang mau ke kuadran bisnis. Saya pertama mendefinisikan itu. Nah, nanti saya ngajarin, saya bilang gitu, saya ngajarin mereka untuk pindah kuadran dan sebagainya. Nah, waktu itu Denny bilang gini, kamu kalau masih ngajarin orang, bisnismu nggak bisa cepat besar, dia bilang gitu. Hah? Kok gitu? Kerjaanku 90% ngelatih deh. Ngajarin ini broadcast, ngajarin ini itu, ngajarin cari ini, pokoknya semua petunjuk aku sudah buatin begitu, buatin sistem dan aku memang latih satu persatu, aku bilang gitu kan. Itu nggak bikin nggak besar besar ya. Ternyata dia itu punya private coach, jadi punya apa mentor pribadi yang dia bayar. Berapa sih mentor apa bayar mentor gitu Den, saya tanya. 10 juta 2 jam. Keren kan? Ayo konsul sama saya 10 juta 2 jam. Ayo. Gratis aja nggak mau konsul. Jadi menjadi seorang konsultan itu ternyata sangat ini ya, sangat mahal ya. Konsultan ya, mentor itu kita bisa tahu titik butamu di mana begitu loh. Jadi kalau petinju itu ya tinju begini ya. Seorang pelatih itu bisa melihat, oh si kamu kurang gini loh, kamu ini apa terlalu tertutup, terlalu terbuka dan sebagainya. Siapa yang bisa lihat gerakan kita? Mentor. Itu. Ya. Jadi kalau Anda tidak konsul, diam aja, merasa baik-baik saja, ya nggak naik-naik omsetnya. Saya ini paling males konsul. Dulu di multi-level saya yang lama. Jadi waktu itu Dr. Roy itu tanya ke saya, kamu kok nggak konsul sih, Jin? Konsul apa ya kok? Gitu. Nggak ngerti konsul apa yang dikonsulin. Ya buka peta jaringanmu, lihat bintangnya. Terus bagaimana caramu bisa naik omset dan sebagainya. Akhirnya dia kasih materi itu. Terus baru saya tanya. Kemudian di Faras saya banyak bertanya. Karena banyak bertanya saya diblokir sama Pak Wayan. Cerewet banget. Tapi kalau ada orang yang sangat rajin bertanya ya, jangan diblokir ya. Itu orang bagus beneran. Saya ngeliat diri saya ini loh sekarang. Banyak bertanya kan, itu orang bagus. Gitu. Jadi bertanya itu bukan hanya kalau diabetes pakai apa, terapinya gimana, bukan itu. Itu kan masih fokusnya selling gitu. Tapi kalau orang bangun jaringan itu sudah mikirin. Jadi saya cari marketnya gimana ya, saya geraknya gimana sih gitu ya. Ya saya gini, apa namanya, kadang-kadang kalau Nata Point masih tanya-tanya begitu ya. Pokoknya tanya melulu, tanya melulu. Jadi gini gimana ya, gini gimana ya, gimana cara aku bisa naikin. Anda perlu coach, Anda perlu mentor, Anda perlu konsultan ngeliatin begituan. Nggak ada yang ngeliatin saya. Nggak ada yang ngeliatin saya, sehingga saya nggak tahu lemahnya di mana. Ketika saya ngobrol sama Denny, saya baru tahu. Oh, lemah saya di sini ya. Dream saya nggak clear ya. Oh, ini nggak, ini ya. Target market saya nggak jelas ya. Oh, ini ya, dan sebagainya. Yang rajin sekali konsul tiap hari sama saya siapa? Katarina ya. Katarina itu semua diomongin ke saya. Tapi berkembang loh. Grupnya dia itu, grup customer-nya dia sudah berapa? Cuman kurang nekat dikit untuk masalah bisnis, dia nggak ini.
nggak presentasi bisnis belum bisa gitu aja. Tadi saya bilang skill itu harus punya ya, presentasi bisnis. Gitu. Ya itu yang saya sampaikan. Setiap hari konsul ke saya. Berbeda, bertumbuh. Beda sekali Februari tahun lalu kayak apa dia. Sekarang sudah kayak apa. Bertumbuh banget. Gitu ya. Oke. Jadi memang rajin konsul, bukan hanya masalah produk, tetapi masalah jaringan, terutama masalah bisnis. Aku ini kurang apa ya? Aku berarti harus melakukan apa ya? Itu memang harus dikonsulkan. Kalau mitra atasnya nggak ngerti, tanya saya. Oke. Ada lagi? Oke. Ya. Jadi saya itu punya kriteria market self-employee yang bisa digerakkan jadi kuadran bisnis ya. Tapi saya akan fokus kepada impian saya cari anak immerse. Anak immerse jadi internet marketers, dia langsung begitu ada produk bagus nih, unik nih, gosok-gosok sembuh nih, bagus banget nih, gitu ya. Dia akan bikin sesuatu, konten dan sebagainya yang bisa meledakkan, kita nggak ikut-ikut, gitu ya. Jadi benar-benar dia punya ide dan brilian banget. Ada beberapa orang yang saya incer. Dan karena saya bergabung dalam komunitas digital marketer sekarang ya, di Explainer, saya akan lihat-lihat di sana siapa yang akan bisa saya incar untuk mencapai income ratusan juta per bulan dari Faras. Gitu. Ya, jadi ganti komunitas. Nah, kriteria saya adalah orangnya punya modal, bisa mikir, punya otak begitu ya. Jadi bisa mikir. Bukan apa copy paste, enggak. Tapi dia bisa mengembangkan lagi jadi seperti apa. Ya, modelnya kayak Christina Lilu. Jadi benar-benar dia punya ini produk, dia foto dari mana, dia video dari mana. Kemudian dia iklannya gimana gitu. Dikasih ide aja jalan. Nggak usah dipaksa, nggak usah di-challenge, jalan. Seorang yang punya otak bisnis owner begitu. Ya, jadi mikir. Dia bisa mikir. Jadi tinggal di mentoring, kasih challenge sedikit, jalan gitu ya. Itu adalah kriteria market impian saya. Jadi saya harus cari orang-orang itu bacanya buku apa, lihatnya YouTube-nya siapa. Itu nanti yang akan menjadi target market kita begitu ya. Kumpulannya sama siapa, orangnya ada di mana begitu ya. Nah, menurut saya ada beberapa kota yang saya incar. Begitu ya. Jadi sebenarnya kita ini kan masih luas sekali. Leader yang ada di jaringan saya ya, atau di jaringan Faras ya, Faras yang besar-besar. Itu dari mana yang terbesar? Dari Bali, Bu Darmi itu Sumatera, Medan ya. Saya lupa, Pematang Siantar. Saya lupa. Daerah sana, satu, Bu Darmi. Saya di Malang. Ervi di Belitung. Desinita Jenny di Malang. Bu Ciafang di Surabaya. Bu Lina, Bu Heren, Surabaya. Siapa yang mau jadi leader di Jakarta? Siapa yang mau jadi leader di Jogja, di Semarang, di Serang, ya, di Tangerang, di Depok? Siapa yang mau jadi leader di sana? Siapa yang mau jadi leader di Makassar, di Manado? Nah, itu sebenarnya luas banget ya. Di Papua siapa yang mau jadi leader di sana? Benar-benar ketika COVID berakhir ada yang maju. Saya bikin seminar kesehatan, kayak gitu kan, leader kan. Anda bayangkan leader kan seperti itu. Menyelenggarakan sesuatu yang besar, bikin event, kerjasama, dan sebagainya. Nah, harus seperti itu kan, gambaran kita tentang seorang leader yang mau besar. Ngomongnya bukan one on one lagi, grup, begitu terus. Pikirannya grup, bukan selling, tapi bina dalam jaringan yang besar. Gitu, ya. Jadi sebenarnya besar sekali Mas yang peluang kita ini. Tinggal cari orang yang
bisa mikir, boom ya di kotanya. Bisa mikir, boom di kotanya gitu aja. Cari RV beberapa biji gitu kan. Nekatnya luar biasa, semua diprospek sama dia. Cari orang yang gila kayak gitu ya. Jadi benar-benar semua sekecamatannya diamblasin semua. Satu RT semua diprospek. Pokoknya gencar begitu. Kemudian kita tinggal arahkan ke iklan. Jadi besar. Satu hari bisa 1.000 orang yang lihat web kita, ada 10 orang yang klik, kan begitu. Yang bikin besar kan karena kita semua iklan. Belajar mati-matian. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, jadi target market kita sudah jelas seperti itu ya. One on one-nya seperti apa, Anda sudah punya gambaran ya. Nah, kalau mau bikin apa namanya? Dalam bentuk online, berarti Anda harus specify your market ya. Jadi harus spesifik marketnya itu. Lihat YouTube apa. Jadi misalnya orang-orangnya suka lihat YouTube-nya Denny Santoso misalnya. Orang-orangnya suka lihat YouTube-nya siapa lagi. Oh, itu yang Success Before 30 misalnya kayak gitu. Jadi orangnya nge-like page apa gitu. Itu nanti bisa menjadi target market di FB atau di mana, di IG dan sebagainya. Ya, follow siapa, nongkrongnya di mana, pakai gadget apa, baca buku atau majalah apa, tontonan TV seperti apa. Nah, itu yang akan menjadi jelas sekali. Kemudian, orang-orang seperti itu, ya, apa yang harus Anda katakan supaya mau closing gabung di Anda? Berarti Anda harus bikin draft ya. Anda harus presentasi seperti apa, 1 menit pertama sangat menarik, sehingga orangnya mau nanti mendengarkan setengah jam berikutnya, atau Anda bisa make appointment untuk bisa presentasi lengkap. Apa yang harus Anda katakan supaya orang sebagus itu closing di jaringan Anda? Oke ya, jadi PR-nya sudah jelas ya. Jadi specify your market. Anda bikin spesifik marketnya ya, orang-orangnya. Offline dibuat dulu daftar nama teman-teman Anda, komunitas Anda. Kalau nggak punya komunitas, masuk komunitas. Gampang kan sekarang masuk grup-grup. Ya. Kemudian deketi, ajak ngobrol, ya. Kemudian buat janji untuk Anda bisa presentasi. Kemudian presentasi bisnis one on one Anda lakukan. Kalau misalnya dia masih belum closing, nggak apa-apa. Itu buat latihan Anda aja. Kemudian Anda berarti harus siap web atau landing page bisnis, YouTube bisnis. Gitu. Jadi step-stepnya kalau Anda mengerti sasaran kita adalah orang bisnis, maka Anda jelas sekali dalam gini ya. Berarti nama orang-orang ini yang saya incar untuk bisnis, orang-orangnya ini. Saya harus ngajak ngobrol dan ajak ketemuan dan bisa closing dia.